Kali ini kita coba membahas tentang soal-soal bentuk logaritma. Nah, yang pertama, bila 5 logaritma 2 sama dengan n, maka logaritma 5 sama dengan. Ini pilihannya seperti ini. Nah, kita lihat pembahasan. Nah, 5 logaritma 2 sama dengan n. Nah, berarti itu logaritma 2 per logaritma 5 tentu sama dengan n. Ya, ingat A log B itu adalah log B dibagi logaritma A dengan basis sembarang. Berarti logaritma 2 itu sama dengan n logaritma 5. Nah, logaritma 5 berarti logaritma 5 itu sama dengan logaritma 10 per 2. Yaitu logaritma 10 dikurang logaritma 2. Nah, logaritma 10 ya, 10 logaritma 10. Berarti itu kan 1. Nah, logaritma 2 itu tadi adalah n logaritma 5. Menjadi n logaritma 5 ya, ini kita pindahkan ke kiri ya. Ini kita pindahkan ke kiri jadi n logaritma 5 ditambah logaritma 5 itu sama dengan 1. Nah, ini nanti dibuat menjadi n ditambah 1 ya. Ya, n ditambah 1 kali logaritma 5 sama dengan 1. Nah, sehingga terakhir diperoleh logaritma 5 sama dengan 1 per n ditambah 1. Jadi jawabannya adalah B. Soal yang kedua, jika 9 logaritma 8 sama dengan 3M, maka 4 logaritma 3 sama dengan. Kita lihat pembahasannya. Nah, 9 logaritma 8 sama dengan 3M. Nah, ini logaritma 8 per logaritma 9 sama dengan 3M. Atau ini sebenarnya lebih gampangnya ini 3 kuadrat logaritma 2 pangkat 3. Ya, menjadi 3 per 2, 3 logaritma 2. Ya, lebih singkatnya. Ya, menjadi seperti ini. Nah, 3 pindah ke depan ya. Ingat sifat logaritma. Logaritma B pangkat N. N dikali logaritma B. Ini kita pisah maksudnya ya. Kita pisah. Nah, berarti logaritma 2 per logaritma 3 itu sama dengan 2M. Ya, sebab logaritma 2 per logaritma 3 itu 3M dibagi 3 per 2. Ya, itu menjadi 2M. Berarti kalau dibalik logaritma 3 per logaritma 2 tentu adalah 1/2M. Nah, sekarang kita masuk ke yang dia tanya, yaitu 4 logaritma 3 itu logaritma 3 per logaritma 4. Yaitu logaritma 3 per logaritma 2 pangkat 2. Ini menjadi logaritma 3 per 2 kali logaritma 2. Menjadi setengah kali logaritma 3 per logaritma 2. Nah, menjadi setengah. Nah, logaritma 3 per logaritma 2 tadi adalah 1/2M. Nah, sehingga terakhir hasilnya adalah 1/4M. Nanti boleh dicoba, ini langsung saja 3 kuadrat logaritma 2 pangkat 3, jadi 3 per 2, 3 logaritma 2. Nah, itu lebih singkat. Ini juga nanti langsung 2 pangkat 2 logaritma 3. Jadi nggak usah dibuat dalam bentuk logaritma A per logaritma B. Ya, di sini saya buat seperti ini. Ya, kalau saya buat itu, ini 3 kuadrat logaritma 2 pangkat 3, dia bertingkat masalahnya. Jadi kurang pas.
Jadi saya buat dalam bentuk pecahan. Nah, soal yang ketiga, jika 2 logaritma 3 sama dengan A dan 3 logaritma 5 sama dengan B, maka 6 logaritma 45. Ini adalah pilihannya. Nah, kita lihat pembahasan. Nah, 2 logaritma 3 sama dengan A, 3 logaritma 5 sama dengan B. Nah, kalau ini dikalikan, ya 2 logaritma 3 dikali 3 logaritma 5, nah berarti juga hasilnya A kali B. Nah, lalu ini kan sama. Ya, A log B, B log C, berarti A log C. Berarti ini tinggal 2 log 5. Nah, sekarang kita ke pertanyaan. Ya, 6 logaritma 45 berarti logaritma 45 per logaritma 6 dengan basis sembarang. Nah, tetapi ya, basis ini diharapkan ya ada angka salah satu di sini. Boleh 2, boleh 3, boleh 5. Jadi boleh 5 log 45 per 5 logaritma 6, tidak ada masalah ya. Atau 3 logaritma 45 per 3 logaritma 6. Yang jelas harus ada salah satu angka di sini sebagai basis baru. Nah, menjadi 2 logaritma 3 kuadrat kali 5, karena ini 9 kali 5. Per 2 logaritma 2 kali 3. Menjadi, nah ini sifat log ya. Logaritma AB berarti logaritma A ditambah logaritma B. Ya. Menjadi duanya pindah ke depan. Ya. Nah, 2 logaritma 3 tadi adalah A, 2 logaritma 5 adalah AB. Jadi 2 ditambah AB. Nah, 2 logaritma 2 tentu 1. 2 logaritma 3 tadi A. Nah, ini barangkali difaktor ya. A buka kurung. Ya, 2 ditambah B per 1 ditambah A. Ini posisinya dirubah. Ya, sehingga A kali B tambah 2 per A tambah 1 berarti jawabannya adalah C. Nah, soal yang keempat, 3 logaritma 36 kuadrat dikurang 3 logaritma 4 kuadrat per 3 logaritma akar 12 adalah pembahasan. Nah, ini soalnya, nah dirubah seperti ini. Jadi ini bentuknya A kuadrat dikurang B kuadrat. Nah, difaktor menjadi A dikali A ditambah B dikali A kurang B. Ya, per 3 logaritma akar 12. Nah, ini menjadi 3 logaritma 36 dikali 4. Ini 36 dibagi 4 per. Nah, akar itu kan pangkat setengah, jadi setengahnya pindah ke depan. Menjadi 3 logaritma 144 ya, karena hasil kalinya per dikalikan dengan 3 logaritma 9. Ya, per setengah kali 3 logaritma 12. Nah, ini 2 kali 3 logaritma 144 dikali 3 logaritma 9. Karena apa? Karena 1 bagi setengah. Ya, di sini ada 1 bagi setengah. Nah, menjadi 4 kali 3 logaritma 12 kuadrat. Nah, sebab 3 logaritma 9 kan 2. Jadi 2 kali 2 jadi 4. Nah, ini menjadi 8. Ya. 8 kali 3 logaritma 12 per 3 logaritma 12. Berarti ini coret ya. Jadi hasilnya adalah 8. Nah, sekarang soal yang kelima. Jika P sama dengan akar 42 dikurang akar 42 dikurang akar 42 dan seterusnya. Dan Q itu adalah 1,33333. Maka nilai logaritma P kali Q.
ya dengan basis 2. Jadi ini maksudnya 2 logaritma P kali Q. Nah, kita lihat pembahasannya. Nah, kita andaikan atau dari soal bahwa P sama dengan ini ya. Nah, kalau ini kita kuadratin berarti akarnya ini adalah hilang 1. Ya, P kuadrat sama dengan 42 dikurang dan seterusnya. Nah, ini kembali kan nilainya adalah P. Ya. Nah, jadi P sama dengan akar 42 dikurang P. Itu sebenarnya soalnya. P sama dengan akar dari 42 dikurang P. Jadi P kuadrat 42 dikurang P. Nah, setelah disusun bentuk kuadratnya, ya seperti ini menjadi persamaan kuadrat. Nah, ternyata P sama dengan 6 atau P sama dengan min 7. Nah, di sini P sama dengan min 7 itu tidak memenuhi karena akar dari sebuah bilangan haruslah positif. Ingat, ya, akar daripada sebuah bilangan harus bernilai positif. Maka untuk negatif 7 tidak memenuhi. Maka P-nya sama dengan 6. Nah, logaritma P kali Q dengan bilangan pokok 2 berarti 2 logaritma P kali Q. Nah, 2 logaritma, nah P-nya tadi 6, Q-nya 4/3. Ya, 1,33 itu adalah 4/3. Menjadi 2 logaritma 8. Nah, hasilnya menjadi 3. Jadi jawabannya D. Nah, sekian sedikit ya pembahasan tentang soal-soal daripada bentuk logaritma. Ya, untuk siswa-siswa yang mempelajari ini bahwa soal ini adalah dasar ya mengerjakan soal-soal logaritma. Mudah-mudahan bermanfaat. Ya, jangan lupa like